الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وضوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا في آية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبه. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبه. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wasiat takwa senantiasa khatib sampaikan, khusus bagi diri pribadi khatib, umumnya bagi seluruh jamaah salat Jumat pada Jumat minggu ini di bulan suci Ramadan tahun ini. Wasiat takwa beserta tazkirah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ada beberapa saudara kita tahun lalu masih menyertai kita melaksanakan ibadah suci Ramadan, bersama-sama melaksanakan ibadah suci Ramadan. Tapi tahun ini ada di antara saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Ada beberapa saudara kita minggu lalu masih bersama-sama kita, tapi di minggu ini mungkin ada saudara kita yang sudah mendahului kita. Hampir seluruh sahabat beserta Rasul ketika menghadapi bulan suci Ramadan selalu menghadapinya dengan penuh kegembiraan. Sebelum Ramadan selalu berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni Ramadan. Ya Allah, hantarkan Ramadan kepada kami, hantarkan Ramadan kepadaku, dan hantarkan aku kepada Ramadan, dan terimalah setiap amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Doa para sahabat dibacakan dengan penuh kegembiraan ketika bulan suci Ramadan tiba.
Tetapi tidak begitu ketika halnya Ramadan ini sudah akan berakhir. Kesedihan meliputi para sahabat. Kesedihan meliputi seluruh kaum mukminin, orang-orang Islam yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tak terasa kemarin kita memasuki bulan suci Ramadan. Tadi malam kita sudah menghadapi salah satu hitungan ganjil di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir. Ada yang melaksanakan dengan iktikaf karena berharap keberkahan atas salah satu malam yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Ada juga yang menghadapinya dengan biasa-biasa, leha-leha. Malam ke-25 hari ini kita sudah melaksanakan. Tak terasa hitungan beberapa hari lagi kita sudah akan melewati. Dan tersisa hanya 2 malam. Hitungan ganjil jika menurut salah satu hadis bahwa malam Lailatul Qadar salah satunya ada pada tanggal-tanggal ganjil di 10 hari ketiga. Tapi jika dihitung jumlah Ramadan yang akan tersisa beberapa hari lagi, maka tak terasa Ramadan ini sudah akan meninggalkan kita. Dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah menghampiri bulan suci ini, memasuki bulan suci ini, seperti halnya yang kita laksanakan pada tahun ini. Mungkin setelah Ramadan kita akan berdoa seperti para sahabat berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu Ramadan. Mungkin kita akan berdoa, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk dihantarkan pada Ramadan dan Allah hantarkan kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan sudah akan berlalu. Semua amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita hanya berharap semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima salatul lail kita, menerima qiraatul Quran kita. Karena ada jaminan dari Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, penghambaan yang sedalam-dalamnya hanya mengharap ridha Allah, bukan karena guyub yang lain puasa kita ikut puasa, bukan karena kita tinggal di negeri Indonesia yang mayoritas umat Islam kita melaksanakan ibadah puasa, bukan puasa karena malu sama pimpinan, bukan puasa karena malu sama pasangan atau malu sama anak-anak kita, tapi berpuasa karena Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirat lahu ma taqaddamat min dhanbi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang sebelumnya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita digolongkan pada orang-orang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa, yang puasanya diterima oleh Allah dan menjadi kifarat penghapus atas segala dosa dan kesalahan kita. Khawatir kita tidak ada kesempatan Ramadan lagi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Buah dari puasa
Sebagaimana dibunyikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pintu gerbang Ramadan ini adalah pintu gerbang yang hanya akan dimasuki ya ayyuhalladzina amanu. Sebuah makom, sebuah ibadah, sebuah institut, sebuah madrasah yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Sehingga kita tidak akan pernah merasa aneh ketika kita meyakini ayat ini. Kalau ada saudara-saudara kita masih bangga berbuka puasa di tengah orang-orang yang berpuasa, di jalanan, di pasar, di mall, di kantor, dengan bangganya ada saudara-saudara kita berbuka di bulan suci Ramadan, maka itu sudah dipastikan tidak termasuk orang yang diseru oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi biarkan saja terkedah geruh-geruh. Cukup dalam hati kita, oh ini salah satu orang yang tidak diseru oleh ayat Al-Quran tadi. Prasyarat puasa adalah orang Islam. Syaratnya balik, Islam dan balik. Tetapi hakikatnya puasa ini hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki keimanan saja. Tidak bagi orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Akan terasa sulit, berat. Seandainya kita hari biasa, jam 9 tidak sarapan, jam makan siang kita tidak makan, jam 1, jam 2 mah kita kambuh. Sudah terasa berat, gemetar tubuh kita. Karena tubuh kita ini tidak dibarengi dengan sebuah niat yang kuat untuk berpuasa. Tapi coba kita jam 9 tidak makan, jam 10 kita niatkan puasa, jam 1 kita sehat, jam 3 kita sehat, sampai maghrib kita malah memperoleh kebahagiaan. Luar biasa kekuatan keimanan menjadi kekuatan terbesar bagi ibadah suci Ramadan. Itu pintu gerbang masuknya. Setelah digodok dilaksanakan ibadah puasa, kita belajar tentang sesuatu yang diajarkan oleh Allah secara langsung, dan Allah sebagai pendidiknya, kita sebagai peserta didiknya, maka tiba di ujung Ramadan, la'allakum tattaqun, maka akan tercermin karakteristik orang-orang yang memiliki ketakwaan atau karakteristik ketakwaan. Sebutkan dalam Al-Quran apa yang disebut dengan ketakwaan. Dalam salah satu ayat Al-Quran surat Al-Imran berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Kata Quran surat Al-Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah mereka yang menafkahkan, menginfakkan sebagian dari hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang berpuasa setelah melewati bulan suci Ramadan ini, bulan Syawalnya dia tidak akan terasa dalam karakteristiknya memunculkan karakteristik menginfakkan sebagian hartanya walaupun dirinya dalam keadaan sulit sekalipun. Kalau ada orang berinfak dalam keadaan lapang, mungkin itu sudah tidak aneh lagi. Kalau ada seorang aghnia memberikan sedekah dan infak, mungkin sudah hal yang luar biasa. Tetapi ada orang-orang yang dalam kesehariannya ada keadaan sulit,
menghidupi dirinya dan keluarganya saja sudah sulit, tapi dia masih mampu berinfak di jalan Allah. Kata Allah, itulah salah satu karakteristik orang yang bertakwa. Orang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Mereka yang mampu menahan amarah. Menahan amarah pada situasi yang seharusnya dia marah. Ketika dia akan marah dipancing oleh seseorang, dia akan berkata, Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. Kesadaran bahwa dirinya dikendalikan oleh syaitan dan hawa nafsu, dan dia menahan hawa nafsunya, maka dia akan tergolong kepada orang-orang yang wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Orang-orang yang menahan keinginan hawa nafsunya karena mengharapkan ridha Allah semata. Allahu ra'ufun bil ibad. Hamba-hamba ini yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, karakteristik orang yang bertakwa menurut Al-Quran surat Al-Imran adalah wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa memberikan maaf atas kesalahan orang-orang lain. Jadi kalau pada saat Idul Fitri kita ada halal bihalal, mohon maaf lahir dan batin, yang dianjurkan oleh Islam sebetulnya afina anin nas, bukan mohon maaf tapi memberi maaf. Selamat Idul Fitri, dengan ini aku lepaskan dan bebaskan atas segala dosa, saya ampuni semua kesalahan. Harusnya begitu. Tapi tidak apa-apa, budaya kita adalah mohon maaf, karena pasti kalau sudah mohon maaf pasti diberikan maaf. Tapi sejatinya orang yang bertakwa adalah mereka ketika orang bersalah pada dirinya bukan menunggu orang meminta maaf, tapi malah dia yang mendahului memberikan maaf. Masya Allah. Yang keempat yang disebutkan kelompok orang yang bertakwa menurut Al-Quran adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan ada juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan zalim pada dirinya sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa dan kesalahannya. Yang selanjutnya ciri orang yang bertakwa adalah dia yang senantiasa menyadari atas kesalahan dosa dirinya dan memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Jadi ketika dia melakukan dosa langsung istighfar dan memohon ampun kepada Allah secara otomatis. Tidak harus menunggu Jumat dulu, tidak harus menunggu taklim dulu, dia langsung beristighfar. Karena dalam dirinya sudah terpatri satu karakteristik bahwa dirinya senantiasa memohonkan ampunan seperti yang selalu dilaksanakan di 10 hari ketiga di bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itu adalah salah satu contoh orang-orang yang memiliki karakteristik ketakwaan, dan masih banyak lagi Al-Quran berbicara tentang karakteristik ketakwaan yang pada hakikatnya ketakwaan adalah buah dari semua pendidikan yang Allah lakukan, yang Allah berikan kepada kita selama kita dididik, ditempa, diajarkan melalui Ramadan.
Jika Ramadan ini adalah sebuah madrasah dan dimasuki oleh peserta didik orang-orang yang beriman, maka Ramadan ini akan menghasilkan lulusan orang-orang yang bertakwa sebagai predikat atau ijazah bagi mereka yang lulus dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan. Mudah-mudahan kita digolongkan pada orang-orang yang beriman dan di penghujung Ramadan ini kita keluar dari Ramadan dengan karakteristik pribadi-pribadi yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an bi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, beberapa hari sisa Ramadan, Rasulullah selalu mengatakan melalui hadisnya, beberapa sahabat menyebutkan bahwa di 10 hari ketiga ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan di 2 hari ke depan atau beberapa hari ke depan, tidak hanya hitungan ganjil, kita masih diberi kesempatan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar, malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Kenapa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan? Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Karena pada malam itu diturunkannya Al-Qur'an secara keseluruhan 30 juz dari Lauhil Mahfuz di langit ke-7 diturunkan ke Baitul Izzah di langit ke-1, dikawal oleh para malaikat, dipimpin langsung oleh Ar-Ruh malaikat Jibril, dan mengabulkan semua doa dan permintaan kita. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Kita mohon ampun di bulan suci Ramadan ini. Dan di bulan suci Ramadan juga makom, di mana waktu dan tempat dikabulnya semua doa. Jika di Makkah kita berdoa di hadapan Multazam sebagai maqamul ijabah, di Madinah kita berdoa di Raudhah, maka di bulan-bulan yang salah satu yang maqam ijabah adalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita menundukkan hati kepada Allah. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita yang terdahulu dan menjaga segala aktivitas kita ke depan agar senantiasa terjaga dari perbuatan yang bisa menyebabkan kita melakukan dosa. Dan kita berdoa atas apa yang hajat dan keinginan yang kita harapkan. Wabil khusus mudah-mudahan Ramadan ini melewatkan kita terlepas dari pandemi Covid yang selama ini menimpa hampir 1 tahun lebih. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallimna radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah azmain. Amin amin ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa jamil a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم نور قلوبنا بقراءة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وأحسن أعمالنا بقراءة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا جنة دار السلام بشفاعة القرآن. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والآفات والطعون ما لا يكشفه غيرك. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والآفات والطعون ما لا يشرفه غيرك. اللهم انفعنا من البلاء والوباء والآفات والطعون ما لا ينفعه غيرك. اللهم اجعل هذا إندونيسيا بلدة آمنة ورب غفور بلدة آمنة ورب غفور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.